salam rakyat biasa dan keberkahan. Bersama saya, Tovan Adinata, mengajak kalian melatih pola pikirmu sendiri untuk tidak mudah dididakte kekuasaan. Indonesia yang baru saja menyelesaikan pesta demokrasi yang menggema di seluruh negeri. Namun, untuk pertama kalinya dalam seperempat abad, muncul gelombang suara dari kalangan akademisi yang tampaknya berbeda arah dengan aspirasi mayoritas masyarakat. Kondisi ini menantang pemimpin baru untuk bisa menyeimbangkan suara rakyat dengan perspektif akademis selama 5 tahun ke depan. Setuju atau tidak, seorang pemimpin yang baik perlu merajut kembali kohesi sosial yang terpecah oleh polarisasi. Menariknya, sepertiga dari masyarakat mengaku mengandalkan media sosial sebagai sumber utama informasi dalam menentukan pilihan politik, dan sebagian bahkan mengubah pilihannya berdasarkan informasi yang beredar di platform tersebut. Padahal, pada tahun 2018, penelitian MIT mengungkapkan bahwa di media sosial, kebohongan tersebar 6 kali lebih cepat daripada fakta. Dunia media sosial, yang didorong algoritma demi keuntungan maksimal, seringkali menempatkan sensasi di atas fakta dan pengetahuan, seolah-olah menjadi candu baru bagi penggunanya. Dengan latar belakang ini, mampukah pemimpin kita menjembatani gap ini dan membangun masyarakat yang lebih solid dan informatif? Disonansi yang terjadi di masyarakat, sikap skeptis terhadap teori, serta mudahnya opini terbentuk adalah gejala penyakit intelektual yang memerlukan solusi. Jika tidak ditangani, masa depan Indonesia berisiko berada di bawah kendali segelintir perusahaan teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Winston Churchill pernah berkata, demokrasi adalah sistem pemerintahan terburuk, namun tetap lebih baik daripada sistem lain yang pernah dicoba. Untuk melihat kelemahan demokrasi, kita cukup berbicara selama 5 menit dengan seorang pemilih rata-rata. Churchill pun merasakan pahitnya demokrasi saat kalah dalam pemilu Inggris hanya 2 tahun setelah berhasil memimpin kemenangan melawan Hitler. Demokrasi, katanya, adalah asuransi untuk mencegah rezim otoriter dan penindasan kaum elit yang berkuasa. Demokrasi adalah perjalanan panjang, bukan sistem yang datang dari langit. Era post-truth merujuk pada masa di mana fakta objektif menjadi kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan emosi dan sensasi. Ketika lelucon dan ketakutan menjadi dasar tindakan kita ketimbang pengetahuan, demokrasi akan kehilangan maknanya. Munculnya pemimpin populis yang terpilih melalui kampanye gimmick dan ketakutan adalah gejala di post-truth. Dalam demokrasi yang menyimpang, ada insentif untuk memperbodoh rakyat demi mempertahankan kekuasaan. Kita perlu melihat apakah hikmah lebih terdengar daripada lelucon, apakah generasi muda kita mampu menyampaikan emosi dengan tepat atau hanya bergantung pada emoji. Tanpa pemahaman dasar tentang ekonomi, pemilu hanya akan menjadi ajang memilih kandidat yang menjanjikan subsidi dan komoditas gratis. Memilih pemimpin seharusnya didasarkan pada ilmu, bukan intuisi semata, dan sebaiknya diajarkan secara sistematis kepada warga negara. Demokrasi hanya seefektif sistem pendidikan yang mendukungnya. Rakyat perlu memahami perbedaan antara opini, keyakinan, dan pengetahuan dalam pengambilan keputusan. Fakultas Seni Liberal, yang telah ada sejak zaman kuno, tidak hanya mengajarkan seni rupa, tetapi juga mencakup ilmu alam, sosial, seni, dan humaniora. Seni liberal adalah ruh universitas. Universitas mencerminkan dan mendukung demokrasi serta berfungsi sebagai arena pertanggungjawaban ide dan keyakinan. Mahasiswa diajarkan meritokrasi, integritas, dan kemampuan berpikir kritis. Akademisi harus lantang bersuara, dan keahlian mereka harus menjadi bagian integral dalam kepemimpinan. Di negara maju, riset dan akademisi menjadi landasan kebijakan atau setidaknya mendapat insentif untuk berintegrasi. Epistemologi, atau teori pengetahuan, mengajarkan bahwa pengetahuan adalah keyakinan yang dapat dipertanggungjawabkan. Keyakinan yang berbasis fakta dan data, baik yang diperoleh secara induktif melalui pengumpulan dan analisis data atau secara deduktif melalui logika. Pemahaman deduktif dan induktif ini sangat penting dalam metode ilmiah dan perbedaan antara sains dan pseudosains. Universitas perlu tetap menjalankan perannya sebagai ruang untuk ide-ide revolusioner, sama seperti Penny Universities di kafe-kafe Eropa Barat pada awal abad modern, yang kemudian menjadi pusat diskusi intelektual dan lahirnya revolusi Prancis. Kajian ini mencoba menjadi tempat mengapresiasi ide-ide baru melalui dialog dengan pemikir lintas disiplin. Tujuannya adalah memberi pendengar metode untuk memverifikasi berita media sosial dan menemukan narasi baru bagi masa depan bangsa. Rakyat yang kuat adalah yang bebas berpikir. Anda memiliki hak untuk berterima kasih atas perhatian dan waktu Anda dalam menyimak pandangan ini. Terima kasih.